apakah the Toyota Way masih akan terus relevan untuk tahun-tahun mendatang? Pertanyaan ini muncul karena saat ini hadir beberapa perusahaan manufaktur mobil listrik yang mengelola proses produksinya secara berbeda. Salah satunya adalah Tesla, yang mengelola proses produksi mobil dengan gaya Silicon Valley, yang itu serba cepat dan eksperimental dalam rangka mencari lompatan-lompatan inovasi pada proses produksinya. Nah, gaya Tesla ini beda banget dengan gaya Toyota yang menekankan pada perencanaan matang, ketepatan eksekusi, dan perbaikan terus-menerus. Para praktisi TQM, Kaizen, Six Sigma, mereka punya sikap apatis terhadap the Tesla Way. Nah, menariknya adalah ada beberapa pakar yang justru mulai menyampaikan kritikannya terhadap best practice manufacturing yang dikembangkan oleh Toyota ini. Salah satunya adalah Ron Ashkenazi. Six Sigma, Kaizen, Lean, dan variasi lain dari perbaikan terus-menerus dapat merusak kesehatan organisasi Anda. Dalam artikelnya itu, Ron mengindikasikan akan diperlukannya pendekatan baru dalam manufacturing. Di tahun 2020 ini diskusi jadi semakin panas, dipicu oleh fakta bahwa Tesla telah melampaui Toyota sebagai perusahaan produsen mobil dengan nilai valuasi pasar paling tinggi di dunia. Para investor sepertinya percaya ya bahwa caranya Tesla itu justru akan jadi masa depan dari industri. Bener nggak sih Toyota Way itu udah mulai usang? Dan seperti apa Tesla Way itu? Dan apakah Tesla Way akan menggantikan the Toyota Way di masa yang akan datang? Yuk kita cari tahu. Oh ya, sebelum dimulai, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya Anda dapat pemberitahuan ketika video menarik berikutnya tayang. Baik, kita mulai dari yang pertama, perbedaan Toyota Way dan Tesla Way. Toyota sangat mementingkan perencanaan matang. Mereka berinvestasi waktu, tenaga, pikiran, dana di awal untuk memastikan mereka punya desain produk terbaik dan sistem produksi yang sempurna sebelum kemudian mulai menjalankan proses produksinya. Dan ketika produksi sudah dimulai, nggak boleh ada kesalahan. Do it right the first time. Itu adalah jargon yang sangat populer di lini produksi. Sementara Tesla menjalankan proses produksinya seperti perusahaan-perusahaan di Silicon Valley mengembangkan software. Move fast, break things. Fail fast, learn faster. Launch early, iterate later. Nah, itulah jargon-jargon yang mendikte perilaku karyawan Tesla dan akhirnya juga proses produksi. Jadi wajar ya kalau kemudian memang akhirnya benar gitu. Di Tesla banyak banget masalah di produksinya. Toyota itu bisa memproduksi 10 juta kendaraan setahun tanpa ada masalah. Nah, Tesla yang memproduksi cuma 25.000 kendaraan di tahun 2017 punya masalah banyak banget. Tom Ehrenfeld dari Lean Enterprise Institute mengatakan, meskipun masalah mungkin kaya akan peluang belajar, masalah terbaik adalah masalah yang tidak pernah Anda miliki. Dan seperti biasa, Elon Musk punya pandangan yang berbeda. Dia nggak ngelihat masalah dengan cara yang sama seperti Tom. Ketika Elon Musk gagal menunjukkan kekuatan jendela kaca Cybertruck pada saat event demonstrasi, para pengamat dan media massa itu kan mengolok-olok Tesla. Di mata mereka itu adalah sebuah aib besar. Tapi Elon santai aja. Bagi dia, kejadian itu nggak lebih dari sebuah feedback agar dia bisa membuat jendela mobil yang lebih kuat lagi. Dalam menjalankan pabriknya, Tesla fokus pada menghasilkan kecerdasan buatan dan mesin otomatis yang akan mampu menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia dalam produksi. Tesla memprediksi bahwa kapasitas produksinya akan meningkat dari level ribuan menjadi jutaan dalam waktu yang sangat singkat ketika ia sudah memiliki sistem produksi yang ideal. Dengan mesin yang memungkinkan produksi bebas kesalahan dan tanpa perlu pelatihan tenaga kerja yang menyebabkan pemborosan waktu. Nah, berbeda dengan Tesla yang melihat proses produksi dengan sangat mekanistik. Toyota justru memberi penekanan pada peran manusia dalam proses produksinya. Para karyawan yang ada di lini produksi diharapkan berperan sebagai sumber pembelajaran dan perbaikan. Inovasi hanya dapat diotomatiskan setelah terbukti berfungsi secara manual. Begitu kata Jeffrey Liker, penulis buku The Toyota Way. Meskipun budaya bisnis Amerika menyukai tokoh heroik seperti yang dimainkan dengan sempurna oleh Elon Musk,
Sebagian besar perusahaan lean yang unggul berkembang karena mereka dipimpin oleh individu rendah hati yang melihat pekerjaan mereka sebagai penjaga kestabilan dan meningkatkan elemen inti bisnis, yaitu orang, proses, dan tujuan. Tom Ehrenfeld Lean Enterprise Institute. Menurut Tom, masalah utama dari Tesla adalah ketergantungan yang berlebihan pada Elon Musk, sang pahlawan brilian yang tidak pernah lelah memperbaiki serangkaian bencana yang terus berlangsung. Nah, berbeda dengan Tesla, Toyota Production System dan Lean adalah tentang menempatkan self-reinforcing improvement system. Menurutnya, organisasi dapat tumbuh berkembang karena memiliki apa yang disebut sebagai farmers atau petani. Mereka adalah para manajer lini yang meningkatkan setiap elemen bisnis secara terus-menerus. Toyota memutuskan untuk bergerak lambat dan berinovasi sebagai sebuah perusahaan sebelum berinovasi dengan produk. Baru 40 tahun setelah berdirinya, Toyota benar-benar melakukan inovasi pada produk dengan meluncurkan mobil hybrid Prius. Maka, sulit bagi James Womack, dia adalah bapak dari gerakan Lean dunia, ketika melihat Tesla yang baru berdiri selama belasan tahun, mampu mengembangkan sistem pengembangan produk, sistem produksi, sistem manajemen pemasok, sistem dukungan pelanggan, dan sistem manajemen umum untuk bisnisnya. Karena menurut Womack, model produksi yang dilakukan Tesla itu susah untuk di-scale up. Jelas apa yang disampaikan oleh Womack, Ehrenfeld, dan Likert itu ada benarnya. Gaya kepemimpinan dan sistem produksi Tesla yang baru berusia belasan tahun itu kan belum teruji ya, dan masih banyak bolongnya. Beda sekali dengan Toyota Production System yang sejarahnya dimulai sejak 80 tahun yang lalu dan telah terbukti menjadikan Toyota sebagai the largest automobile manufacturer in the world. Namun, yuk kita coba lihat deh bahasan kita ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagi saya, gaya heroik Elon Musk yang tidur di lantai pabrik dalam rangka berupaya menyelesaikan beragam masalah yang ada, itu bukanlah sekedar gaya-gayaan sok pahlawan, seperti yang diisyaratkan oleh Ehrenfeld. Menurut saya, Elon Musk lakukan itu karena keseriusannya untuk jadi bagian dari solusi. Dan karena apa yang dia sedang bangun adalah sesuatu yang sangat visioner, yang bisa jadi belum semua anggota timnya mampu melihat visi itu sebaik Elon. Jadi Elon itu kayak nggak punya pilihan selain ikut turun tangan langsung. Ini itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan ya, yang fotonya menunjukkan dia suka tidur juga di rangkaian kereta api saat ia menjabat sebagai dirut PT KAI. Selain beliau serius cari solusi, apa yang dilakukan Elon ataupun Pak Jonan itu menginspirasi seluruh anggota timnya. Keteladanan beliau-beliau itu mengangkat moral dan semangat juang para karyawan. Buktinya PT KAI bertransformasi secara drastis dan berjaya di bawah kepemimpinan Pak Jonan. Ehrenfeld menekankan bahwa inovasi terbaik datang dari para farmer, yaitu karyawan yang ada di lini produksi yang melakukan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus. Menurut saya ini benar, jika yang Anda cari adalah sustaining innovation, sebuah inovasi yang fokus pada peningkatan kualitas dari produk atau proses yang ada saat ini. Namun, jika Anda mencari sebuah breakthrough, inovasi radikal yang benar-benar baru, maka Anda membutuhkan apa yang Clayton Christensen sebut dengan disruptive innovation. Dan untuk dapatkan itu, alih-alih melakukan continuous improvement, Anda justru harus melakukan discontinuous improvement. Sayangnya, seperti yang dikatakan Vijay Govindarajan, profesor di Tuck School of Business, semakin Anda mengintegrasikan total quality management di perusahaan, maka semakin itu akan merusak breakthrough innovation. Pola pikir yang dibutuhkan, kapabilitas yang dibutuhkan, metrik yang dibutuhkan, seluruh budaya yang dibutuhkan untuk discontinuous innovation secara fundamental berbeda. Yikes! Oke, terus apa dong yang diperlukan untuk bisa menghasilkan breakthrough, sebuah disruptive innovation? Well, yang pasti, kecil peluangnya inovasi seperti itu datang dari para farmers. Kenapa? Karena mereka fokusnya tuh terlalu fixated pada proses dan produk saat ini. Mereka nggak melihat peta industri, nggak ditantang untuk meneropong masa depan. Dan itulah sebabnya kita perlu orang-orang seperti Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, orang-orang gila yang cara berpikirnya tuh nggak seperti kebanyakan orang. Orang-orang yang memilih untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang ambisinya selangit, nggak masuk akal, nabrak batas-batas imajinasi manusia. Mereka inilah yang membuka jalan untuk masa depan dengan mendisrupsi industri yang kita kenal
hari ini. Saat ini kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat. Teknologi digital yang tersedia saat ini seperti artificial intelligence, big data, internet of things, 3D printing, itu sudah mulai mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya hanya manusia bisa lakukan. Termasuk dalam melakukan continuous improvement. Sekarang ini, mesin itu dapat secara mandiri mengidentifikasi deviasi dan potensi waste secara real time dengan presisi yang tinggi. Kemudian menganalisa data lapangan untuk menentukan langkah optimasi terbaik. Terus, secara otomatis, mereka berkomunikasi dengan mesin-mesin lainnya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Wow! Terus terang, saya khawatir dengan Toyota karena saat ini mereka menunjukkan sikap meremehkan Tesla. Itu adalah sikap khas yang ditunjukkan perusahaan incumbent tepat sebelum perusahaan distributor menghabisi bisnisnya. Dalam sebuah news conference di Tokyo, sang CEO Akio Toyoda membandingkan Toyota dan Tesla menggunakan analogi restoran. Menurut dia, bisnis Tesla itu ibarat seorang chef yang berupaya menjual resep makanan. Itu aja, nggak lebih. Sementara Toyota sudah memiliki restoran lengkap dengan banyak menu makanan yang terbukti disukai oleh jutaan pelanggan. Walaupun mungkin Akio Toyoda itu ada benarnya, namun menurut saya, full menu dan jutaan pelanggan itu justru bisa jadi kelemahan bagi Toyota loh. Kenapa? Karena keduanya menyedot energi, perhatian, dan sumber daya serta mengalihkan fokus Toyota dalam perlombaan lari melawan Tesla dalam menciptakan masa depan. Di sisi lain, Tesla bisa berlari cepat tanpa hambatan karena Tesla cuma punya satu menu. Dan sedikit pelanggan yang itu pun early adopter yang kita tahu selalu memaklumi kekurangan dari sebuah teknologi baru. Ini bisa jadi kisah David and Goliath di era modern. Besarnya tubuh Goliath yang orang pikir merupakan sebuah kekuatan, ternyata justru jadi kelemahan yang dimanfaatkan David untuk mengalahkannya. Tapi itu pandangan saya. Kalau pandangan Anda, gimana? Apakah Toyota Way masih jadi pilihan terbaik atau sekarang udah saatnya kita mulai mengadopsi the Tesla Way? Dan apa alasannya? Yuk, tulis di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.